Salam Satpam Jaya. Berjumpa lagi dengan saya di channel Satpam Jaya, channelnya Satpam Indonesia. Baik sobat, kali ini kita akan sharing bagaimana prosedur dan cara pemeriksaan kendaraan roda 4, yaitu BOMGAT untuk Satuan Pengamanan Vehicle Inspection Procedure. Baik sobat, kita lanjut ke tayangan berikut. Prosedur pemeriksaan kendaraan adalah yang pertama, bagian kendaraan yang harus diperiksa. Satu, semua mobil yang memasuki area gate atau pintu masuk. Dua, mobil yang kelihatan membawa muatan berat padahal tidak terlihat adanya barang berat pada mobil tersebut. Tiga, pengemudi yang kelihatan gugup waktu pemeriksaan. Empat, mobil yang memiliki ruang pengangkut cukup luas, yaitu minibus, hardtop, box, dan lain-lain. Baik sobat, ini untuk bagian-bagian kendaraan yang harus diperiksa. Pola pemeriksaan. A. Checkpoint atau BOMGAT. 1. Perhatikan gerak-gerik pengemudi saat pemeriksaan kendaraan. 2. Perhatikan kode dari petugas lain bahwa pemeriksaan dinyatakan aman. Ingat tuh sobat. 3. Membuka atau menaikkan tali BOMGAT untuk memberikan jalan kepada kendaraan yang telah selesai atau diperiksa. Nah, dalam hal ini biasanya kita kun ya yang dipakai. Untuk tali bom atau BOMGAT biasanya sudah ada skor parking. Baik sobat, lanjut. 4. Dalam kondisi tertentu atau emergensi, melakukan pemeriksaan yang lebih intensif kepada setiap kendaraan yang dicurigai. Baik sobat, ini untuk BOMGAT atau checkpoint. Kemudian B. Checkpoint untuk inspection mirror. 1. Memastikan bahwa setiap kendaraan yang diperiksa telah benar-benar berhenti pada posisi dengan sempurna. Ya sobat, karena ini menyangkut keselamatan, maka sobat ketika melakukan pemeriksaan kendaraan, pastikan kendaraan tersebut benar-benar berhenti. 2. Melakukan pemeriksaan dengan seksama dengan cara mengelilingi kendaraan dimulai dari bagian depan dan memperhatikan setiap bagian bawah kendaraan dengan menggunakan alat inspection mirror. Kemudian ketiga, memberikan kode kepada petugas atau BOMGAT hasil pemeriksaan. Oke sobat, jelas ya untuk checkpoint inspection mirror. C. Untuk checkpointnya itu searching guard. 1. Menginformasikan kepada setiap pengemudi bahwa akan dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan meminta izin untuk membuka semua pintu dan bagasi kendaraan. 2. Melakukan pemeriksaan kendaraan dengan seksama pada seluruh bagian kabin kendaraan, yaitu laci dashboard, bagian bawah kursi, karpet yang ada di dalam kabin maupun bagasi kendaraan menggunakan alat metal detektor. Sobat ya. 3. Memberikan kode kepada petugas BOMGAT hasil pemeriksaan kendaraan. Sobat, jelas ya untuk searching guard. Baik sobat, yang pertama di tahap awal ini yang harus diperhatikan pada saat akan melakukan pemeriksaan kendaraan. 1. Apakah pengemudi gugup? 2. Apakah pengemudi memakai sarung tangan? 3. Apakah pengemudi kelihatan tidak memahami instrumen mobil? Oke sobat, jelas ya. Ini yang harus diperhatikan. Kemudian pemeriksaan tahap 2. A. Ruang dalam. Untuk ruang dalam, perhatikan bila ada tanda-tanda penambalan atau penebalan pada dashboard dan pelindung jendela dalam. Oke sobat, jelas ya. 2. Perhatikan apakah ada penambahan panel instrumen. 3. Ruang bawah panel instrumen atau kabel yang mencurigakan.
4. Ruang di bawah tempat duduk atau bungkusan atau kabel. Ingat sobat ya. 5. Perhatikan tanda-tanda penebalan lantai di bawah karpet. Oke sobat, bisa mengilustrasikan ya, kurang lebih seperti itu. 6. Perhatikan bau menyengat, misalkan cat baru atau lem dan lain-lain. Oke sobat, jelas ya untuk ruang dalam. Kemudian B, ruang bagasi. Oke sobat ya, untuk bagasi mobil. 1. Barang yang terkesan berat dicek dengan metal detektor. 2. Perhatikan tanda penebalan dalam bagasi. Oke sobat, jelas ya. 3. Periksa ruang ban cadangan. Nah ini diperhatikan sobat karena rentan ya, barang-barang terlarang biasa disembunyikan di tempat-tempat tertentu, termasuk ban cadangan. Kemudian 4. Perhatikan bau menyengat, lem atau cat baru. Baik sobat, jelas untuk ruang bagasi. Kemudian untuk C, bagian kaki bawah kursi kendaraan sobat. Yang pertama, ruang kosong di bawah setir atau dashboard, depan sebagai tempat kedudukan kaki penumpang pengemudi pada kabin pengemudi maupun penumpang di bagian belakang. Jelas sobat ya. Kemudian 2, ruang kosong antara deks atau lantai dengan kursi penumpang atau pengemudi di bagian depan atau belakang. Oke sobat ya, ini harus diperhatikan untuk bagian bawah kursi kaki kendaraan, bagian kakinya. Kemudian D, bagian bawah mobil. 1. Perhatikan tanda penambalan. 2. Perhatikan rangkaian kabel baru atau mencurigakan. Oke jelas sobat ya, jadi hal-hal yang tidak wajar, ada kabel-kabel yang tertentu atau rangkaian kabel baru, coba perhatikan ya, apalagi mencurigakan. 3. Adanya tanda lampu berkelip, entah warna merah atau hijau dan sebagainya. Ini tanda-tanda sobat. Misalkan katakanlah bom, biasanya kan bom itu ada warna lampu tertentu sobat yang kira-kira tidak wajar. Sobat wajib koordinasi dengan rekan lain atau pimpinan ketika mendapati hal tersebut. 4. Ada penempelan alat perekat, misalkan isolasi dan lain-lain ya, perlu diperhatikan hal seperti ini sobat. Kemudian 5. Perhatikan bau menyengat, lem, cat baru dan lain-lain. Sobat, jelaskan untuk bagian bawah mobil. Kemudian pemeriksaan tahap 3. Bila ada kecurigaan pada pemeriksaan tahap awal atau pertama maupun tahap kedua, lakukan pemeriksaan tahap ketiga. Yang pertama, arahkan mobil ke tempat yang telah ditentukan untuk pemeriksaan yang lebih teliti. 2. Perhatikan perilaku dan profil pengemudi dengan teliti. Ingat sobat, minta kepada pengemudi STNK dan SIM atau KTP, apakah nama alamat yang sama. 4. Lakukan pencatatan dengan lengkap dan detail ya, nama dan alamat pemilik dan pengemudi kendaraan tersebut. 5. Minta pengemudi untuk membuka kap mobil, membuka kaca jendela hingga penuh. 6. Periksa ruang mesin atau bagasi. Nah untuk 6 ini, A. Perhatikan pada kabel baru atau mencurigakan atau tidak. B. Perhatikan dan fokus apakah ada benda-benda asing yang terlihat mencurigakan. 7. Minta semua penumpang untuk keluar dari kendaraan, namun tetap di sekitar mobil. Perhatikan apakah penumpang ada yang gugup. 8. Periksa jok mobil dengan hati-hati bila memungkinkan dibuka. Oke sobat, jelas ya. Untuk halaman ini bisa sobat screenshot kalau misalkan kurang jelas, bisa dibaca ulang. Baik, selanjutnya pemeriksaan tahap 4. A. Untuk 1, bila tahap ketiga masih ada kecurigaan kuat, lakukanlah prosedur penemuan barang mencurigakan atau yang diduga bom, misalkan bos. 2. Berkoordinasi dengan manajemen lokasi untuk tindak lanjut ya, untuk berikutnya sobat. Koordinasi dengan pimpinan sedetail-detailnya informasikan berdasarkan temuan. Kemudian 3. Jangan berinisiatif membuka sendiri untuk menghindari ledakan, misalkan bila benar bom, atau klaim kerusakan dan kehilangan. Oke sobat, jelas ya. Untuk pemeriksaan kendaraan kurang lebihnya seperti ini.